Ahibati fillah azakumullah, untuk mensucikan kalbu kita lebih rinci. Sebetulnya kita telah ketahui bahwa kalbu yang selamat adalah selamat dari segala penyakit. Namun kita perlu mengetahui hal-hal yang senantiasa menjadi penyakit kalbu itu apa. Untuk kita sucikan biiznillah kalbu kita dari hal itu semuanya. Di antara perkara yang begitu banyak mengotori kalbu kita adalah riya. Ar-riya, keinginan untuk dipuji manusia dengan amal yang dia lakukan. Penyakit ini begitu berbahaya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika para sahabat Nabi SAW berbincang-bincang tentang fitnatul Dajjal, godaan Dajjal, tak tersembunyi pada kita betapa besarnya godaan Dajjal, sehingga sekian ribu manusia tergoda oleh godaan-godaannya menjadi orang-orang kafir. Begitu mengerikan, karena berbagai macam keistimewaan yang dia miliki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga orang menyangka bahwa itu adalah roh yang kuasa. Para sahabat begitu takut dengan fitnatul Dajjal. Saat para sahabat Nabi SAW berbincang tentang itu, datanglah Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafukum indi minal masihid Dajjal. Tidakkah kalian mau kuberitakan kepada kalian sesuatu yang lebih kutakutkan atas kalian menurutku daripada Dajjal? Luar biasa. Dajjal yang sudah seperti itu bahayanya, fitnahnya, godaannya begitu menakutkan, ternyata ada yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun dengan penuh ingin tahu, penasaran, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau. Maka beliau SAW mengatakan, asyirkul khafif, yang lebih menakutkan adalah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Bagaimana itu asyirul? Beliau memberikan sebuah contoh. Dengan contoh itu kita mengetahui definisinya. Yaqumur rajul fayusalli, seorang berdiri melakukan salat, Allahu Akbar, mulai salat. Fayuzayyin salatahu, dia perbagus salatnya, bacaannya, ya, gerakan-gerakannya. Apa yang melatar belakangi untuk dia perbagus salatnya itu? Lima yara min nadhari rajul, karena dia tahu ada orang yang melihat. Ahibati billah azakumullah, hal seperti ini terkadang tanpa tersadari tiba-tiba seorang sudah masuk ke situ karena lembutnya, sehingga seperti yang dikatakan Nabi, ahda min dabibin naml, lebih lembut daripada langkah kaki semut. Dan itu seperti yang kita masing-masing mungkin pernah merasakan. Bagaimana tiba-tiba perasaan seperti itu tiba-tiba masuk tanpa kita sadari dari mana, kapan masuknya dalam diri kita. Tiba-tiba dia perbaiki sholatnya, dia perbagus, bukan karena Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata karena ada seorang yang melihatnya. Nah, ini yang lebih ditakuti oleh Nabi SAW. Tentu ini bukan hanya menyangkut urusan sholat, karena Nabi memberikan contoh untuk dikiaskan dengannya sesuatu yang lain dari ibadah-ibadah. Apakah qiraatul Quran? Ya. Apakah amal-amal saleh yang lain? Ketika dia ternyata memperbagus, dilatar belakangi karena dia seseorang, dipuji seseorang,
maka dia telah masuk ke dalam syirkul khafi. Begitu banyak hal ini mengotori kalbu manusia. Nabi SAW mengatakan kepada kita betapa lembutnya syirkul khafi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqu hadha asy-syirk fa innahu akhfa min dabibin naml." Wahai manusia, hati-hati kalian dari syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena syirik ini lebih lembut, lebih samar daripada langkah semut. Bagaimana kita bayangkan lebih samar dari langkah semut? Seperti yang tadi kita katakan, tanpa tersadari seorang sering terjerumus padanya. Dari jalan mana, dari pintu mana, dari arah mana, kapan, tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam hal itu. Para sahabat mengatakan, "Wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml?" Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa menghindari kalau seperti yang kau katakan bahwa itu lebih samar daripada langkahnya semut? Qulu. Nabi mengatakan, berdoalah kalian. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ucapkan doa ini, minta kepada Allah. Karena kenyataannya kita tidak menyadari terkadang seperti ini. Allahumma inna na'udzubik, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu min an nusyrika bika syai'an na'lamu, untuk menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon ampunan kepadamu terhadap apa yang tidak diketahui. Ahibati fillah, azzakumullah. Inilah bahayanya riya, yang tidak jarang seperti kita katakan seseorang terjerumus padanya. Kalau Nabi SAW mengatakan demikian di hadapan para sahabat, "Bima huwa akhwafu alaikum indi." Menurut aku lebih ku khawatirkan pada kalian bagaimana derita yang kita ini begitu jauh dengan para sahabat. Wa inna as-sara wa Thuraya, ibaratnya seperti antara bumi dengan bintang Thuraya. Ahibati billah, azakumullah. Termasuk juga di samping riya, di sana ada pula yang tidak jarang mengotori kalbu manusia terkait dengan ini, yaitu meniatkan keuntungan duniawi dengan amalan akhirat. Ini juga hal yang sering mengotori kalbu seseorang. Niatan duniawi dengan amalan akhirat. Ini lebih umum daripada riya. Riya juga duniawi, tapi lebih khusus terkait dengan pujian dan sanjungan. Tapi niat-niat tahu yang lain, beramal untuk mendapatkan kekayaan. Tidak jarang orang-orang sholat tahajud untuk apa? Supaya rezekinya lancar. Itu banyak sekali saya dengar. Dan banyak orang yang sholat tahajud demi kelancaran rezeki. Nah, ini perkara yang perlu sekali kita pahami. Antara seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan niat itu, dengan seorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah itu dia berdoa. Cara yang benar adalah seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dengan berbagai macamnya. Ya salat malam, ya zikir sesuai tuntunan Nabi. Apa tujuannya? Karena Allah Azza wa Jalla. Saya ingin ridha Allah, saya ingin apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla
saya takut hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian setelah kita beramal dengan amalan-amalan itu dan kita mengharapkan itu sebagai pendekat kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita berdoa, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal, berikan kepadaku dan anak-anakku nikmat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini semestinya yang dilakukan sehingga ibadahnya ikhlas karena Allah. Setelah itu dia berdoa, dan doa ini juga punya nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sejak awal sholat memang demi kelancaran rezeki. Keliru, salah. Ini berarti beramal karena dunia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia tidak kunjung kaya-kaya, sudah berbagai macam ikhtiar dilakukan tak kaya-kaya, ya, akhirnya dia malas ibadah. Ahibati fillah azzakumullah. Begitu pula yang zikir, apalagi zikirnya bid'ah. Niatnya apa? Supaya rezekinya lancar. Diukur dengan rezeki, dengan dunia, salah. Ikhwan fillah azzakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Ayat ini diberi bab khusus dalam kitab tauhid yang nanti insyaallah kita akan pelajari dengan Al-Ustaz. Nanti akan sampai pada bab ini. Bagaimana bahayanya amradul qalb. Bab khusus Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan bab khusus karena pentingnya perkara ini. Nah, seorang menginginkan dengan amal solehnya urusan dunia. Barang siapa yuridul hayatad dunya wa zinataha, menginginkan kehidupan dunia dan hiasan-hiasannya, wa fi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan penuhi. Tidak akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa di akhirat nanti? Ulaika alladziina laisa lahum bil akhirati illa an-nar. Di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Karena amalnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Sehingga akhirat dia akan datang ke sana dengan tangan yang hampa. Dia telah mendapatkan balasannya di dunia. Betul-betul merugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ati wat-tili wat-tamkin fil ardh. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirah lid-dar, lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Beritahukan kepada umat ini berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan kecemerlangan. Allah akan unggulkan mereka. Allah akan kokohkan agama mereka. Allah akan mantapkan mereka di muka bumi ini dengan kokoh. Maka barang siapa di antara mereka yang beramal dengan amalan-amalan akhirat untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, dia tidak akan mendapatkan di akhirat bagiannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau begitu hadis ini sekaligus mengabarkan kepada perorangan di antara kita bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat dan balasan di sana bila kita ikhlas karena Allah dalam beramal saleh, dan kita na'udzubillah min dzalik tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita beramalnya karena dunia. Dan juga umat ini akan kokoh di dunia ini, istiqamah di atas din, akan unggul dengan tauhidullah.
Apa kaitannya awal hadis ini dengan akhir hadis ini? Awal hadis ini berita gembira, umat Islam akan kokoh, akan jaya. Akhir hadis ini berbicara tentang perlunya ikhlas, menunjukkan bahwa kekokohan umat, kejayaan umat akan diperoleh dengan keikhlasan dalam ibadah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, azakumullah. Di antara hal yang bisa mengotori kalbu juga, dan yang lebih parah daripada yang pertama tadi adalah asyirkul akbar. Kalau kita tadi berbicara asyirkul asghar, yang banyak mengotori, termasuk orang-orang yang bukan sebagai orang saleh, apalagi asyirkul akbar. Nah, ini nampak. Asyirkul asghar seringkali tidak nampak. Asyirkul akbar yang nampak. Ya. Tapi asyirkul akbar ini sampai seorang terjerumus padanya, tentunya kita tahu bagaimana telah diterangkan dalam kajian kitab tauhid oleh Syekh Ja'far Shalih. Ya, bagaimana asyirkul akbar menggugurkan keislaman. Dan tentu perinciannya dalam kitab tauhid. Ahibati fillah, azakumullah. Satu hal yang perlu sekali kita ketahui bahwa syirik akbar itu ternyata telah banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Bisa antum periksa kehidupan umat ini. Seorang yang menyembelih bukan karena Allah. Tidak sedikit dari mereka yang tidak paham kalau ini syirik. Padahal ini syirkul akbar. Ya. Dan bisa menggugurkan keislaman. Tapi kita mungkin tahu, mungkin kita yang hidup di desa-desa atau di pantai dekat-dekat laut, tidak sedikit dari muslimin yang menyembelih bukan karena Allah, yang menyembelih untuk dewi istri, yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, yang menyembelih untuk sedekah laut, yang menyembelih untuk macam-macam. Siapa yang melakukan? Identitasnya muslim. Kenapa melakukan? Tidak sedikit dari mereka yang belum tahu kalau ini ternyata syirik. Nah, yakni kebodohan yang sampai derajat ini, ya, itu berat. Nah, maka daripada itu kita perlu masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menyadarkan umat pentingnya tauhidullah, perkara-perkara syirik akbar yang ternyata banyak orang tidak tahu, apalagi syirik asghar, apalagi hal-hal yang detail-detail. Nah, sementara kita sedang bicara salamatul qalb minal afat, selamatnya kalbu dari penyakit-penyakit. Nah, kalau ini kalbu ini tidak selamat dari itu semua, hancur. Bukan lagi menjadi kalbu, bukan lagi kalbu yang sakit, tapi menjadi al-qalbul mayyit, kalbu yang mati. Na'udzubillah.